Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan buat kita. Firman Tuhan juga adalah makanan bagi rohani kita, supaya iman kita terus bertumbuh dan semakin teguh di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menyertai, bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Bahkan segala berkat-berkat yang luar biasa Tuhan limpahkan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dan pagi ini juga Tuhan, kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu, dan juga urapi kami semua, sehingga bisa menangkap pesan-Mu ya Tuhan, dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Saya bacakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perhatikan firman Tuhan ini mengajak kita untuk kita mengasihi, bukan hanya dengan perkataan, bukan hanya dengan ucapan bibir, tetapi harus dengan perbuatan nyata. Saat ada orang butuh pertolongan, saudara nggak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi kita mesti turun tangan, makanya kita nyatakan kasih itu dalam perbuatan nyata, sehingga orang tahu. Ya, saya pernah sampaikan bahwa mengasihi tidak harus dengan ucapan I love you, aku mengasihimu. Kita tidak usah mengucapkan itu pun, ya, kalau kita melakukan tindakan kasih, orang tahu, bahkan orang akan berterima kasih. Artinya kasih yang kita lakukan diterima sama dia. Terima kasih. Ya, makanya ada ungkapan terima kasih, sesungguhnya kasih yang dari orang itu kita terima. Nah, jadi artinya apa? Artinya di sini kita sedang menangkap sesuatu bahwa Tuhan sendiri pun menunjukkan kasih bukan dengan sekedar perkataan. Tuhan gak hanya berkata, aku mengasihi umat manusia. Dan kita sering menyebutnya Tuhan Maha Pengasih. Ya, kita sempat bahas di beberapa waktu yang lalu. Nah, Maha Pengasihnya seperti apa? Dengan dia mengutus Yesus Kristus datang ke dunia. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, yang mengutus anaknya yang tunggal. Ya, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kasih Allah. Yaitu dengan dia datang ke dunia, menebus dosa manusia, bahkan mati di atas kayu salib. Itu satu bukti kasih yang begitu besar. Ya, Tuhan mengasihi bukan terhadap orang-orang yang percaya saja. Tidak hanya dia mengasihi hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bahkan orang berdosa pun dikasihi Tuhan loh. Makanya Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa. Tabib datang bukan untuk orang sehat, tapi orang sakit. Demikianlah Tuhan menyatakan kasih. Karena itu orang-orang yang memusuhinya pun dikasihi. Ya, coba lihat Matius 5 ayat 44. Saya bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan hanya perintah dari Tuhan Yesus, tapi Yesus membuktikannya ketika dia dipaku di atas kayu salib. Dia berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak mengerti dengan apa yang mereka perbuat. Itu bukti kasih yang luar biasa. Dia mengampuni loh, ampuni mereka. Karena itulah Tuhan itu memang Maha Pengasih. Karena dia bukan hanya berkata-kata, dia buktikan. Ya, kita juga diajar mengasihi musuh. Mungkin saudara akan berkata, aku gak punya musuh kok. Aku baik-baik saja. Tetapi kalau ada orang yang membenci kita, memusuhi kita, nah itu berarti sama saja, kasihlah mereka. Bahkan dikatakan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan, dengan perbuatan kasih. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, kita harus mewujudkan, menyatakan kasih itu kepada orang lain dengan tindakan nyata. Termasuk musuh kita atau orang yang memusuhi kita sekalipun. Nyatakan kasih. Karena Tuhan pun sudah beri contoh kepada kita. Di Alkitab juga ada contoh yang lain yang luar biasa sekali. Coba lihat ini, kejadian Yusuf. Di dalam kejadian
50 ayat 20. Saya bacakan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Seorang Yusuf yang ditolak oleh saudaranya, yang dibenci, bahkan dibuang, dijual oleh saudaranya. Satu kali Tuhan pulihkan keadaannya. Berbalik, Yusuf jadi seorang penguasa, seorang yang punya otoritas. Ya, dia bisa membalaskan kejahatan dari saudara-saudaranya. Tetapi dia tidak melakukannya. Dengan hikmat yang luar biasa dia berkata bahwa kamu memang merekakan yang jahat. Tetapi Tuhan Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini suatu perkataan hikmat luar biasa. Ya, karena Yusuf sudah tidak lagi ada pahit hati, kecewa, benci, melainkan yang ada kasih. Dia mengasihi saudara-saudaranya sekalipun saudara-saudaranya pernah membenci dia. Karena itu mari kita belajar dari Tuhan. Kita belajar dari Alkitab yang mengajarkan banyak hal tentang kasih. Seperti juga Yusuf yang membuktikan bahwa dia mengasihi saudaranya dengan dia tidak membalaskan kejahatan saudara-saudaranya terhadap dirinya, melainkan justru mengasihi saudara-saudaranya. Ada banyak contoh di Alkitab yang lainnya yang kita bisa ambil pelajaran bahwa sungguh kasih itu butuh tindakan, butuh bukti nyata. Lebih dari sekedar ucapan dan kata-kata. Bahkan yang kita kasih bukan hanya orang yang mengasihi kita. Yang kita kasih semua orang, bahkan orang yang membenci dan memusuhi kita pun, kita harus mengasihinya. Sebab itulah ajaran kasih yang diberikan Tuhan. Ajaran kekristenan adalah ajaran kasih yang terbesar, yang luar biasa. Yang diwujudkan dengan Tuhan terlebih dahulu mengasihi dengan membuktikan kasih. Dan sekarang saatnya kita menyatakan kasih kepada dunia. Supaya dunia boleh mengalami kasih Allah melalui setiap tindakan kasih yang kita buat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali Tuhan di hari Valentine ini. Kami boleh belajar tentang kasih yang sejati. Kasihnya Tuhan kepada kami. Dan Tuhan juga ingin supaya kami mengasihi sesama kami. Dengan kasih yang nyata. Lebih dari sekedar ucapan dan perkataan. Tetapi dengan tindakan nyata. Dengan kepedulian. Dengan kami menyatakan kasih dengan perbuatan. Bukan ucapan saja. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Untuk kami menjadi orang-orang yang penuh kasih sayang terhadap sesama. Dan menyatakan kasih Allah kepada dunia. Terima kasih. Menyerahkan hidup kami terus Tuhan pimpin dan sertai. Jauhkan celaka mara bahaya dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami juga berdoa atas terhadap keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, saudara-saudara kami, bahkan juga kami berdoa orang-orang yang mungkin ada yang membenci kami. Kami mengasihi mereka semuanya dan dengan kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, terus jadilah orang-orang yang penuh kasih. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.